Are you ready for it? Halo, nama aku Nabila Hirunisa, NPM aku 103220113. Halo, nama aku Karlina Pitiani dengan NPM 101220098. Halo, nama saya Osi Lestari dengan NPM 1012214. Perkenalkan, nama saya Ali Lukman dengan NPM 1032-2008. Halo, nama saya Tilakri dengan nomor NPM 101222126. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Sanjadi dengan NPM 10-12-2146. Saya di sini akan mewawancarai salah satu entrepreneur muda. Ya, beliau merupakan mahasiswa semester 4 di salah satu universitas di Bandung. Mari kita wawancarai. Oke, kenalin nama saya Fadila atau nama lengkap saya Muhammad Fadila Pawan. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4 di Digitech University. Nah, kebetulan saya punya beberapa unit usaha yang saat ini saya jalani. Nah, tentu sesuai dengan tugas teman-teman, saya melakukan negosiasi dalam sebuah bisnis yang saya lakukan. Oke, tentang profil usaha yang saat ini sedang dijalani gitu ada salah satunya yaitu lauk seke. Lauk seke itu produksi baby fish atau ikan nila yang saya olah. Nah, biasanya itu saya melakukan negosiasi di bahan baku karena misal saya membutuhkan minyak, terus kemudian saya membutuhkan bahan baku ikan, saya membutuhkan bahan baku packaging. Nah, di sana itu saya sering melakukan negosiasi harga. Misal contoh ikan itu harga waktu itu tuh dari produsennya di daerah Cianjur itu nawarin harga di 37.000, tapi saya nggak mau karena kemahalan. Saya minta turun dan akhirnya bisa didapat di harga 35.000 itu untuk 1 kilo ikan nila yang masih kecil. Nah, adapun yang saya negosiasikan, saya ingin bahwa ikan yang dibeli atau saya pesan itu udah dalam keadaan bersih dan mereka sepakat di harga tersebut. Terus kemudian minyak goreng itu kan kita tahu kalau harganya itu mudah banget buat naik. Nah, cara saya buat negosiasinya itu kita ngadain kontrak. Jadi misal harga di pasaran itu lagi harga 430 ke atas. Nah, satu karton ya belinya. Nah, dalam satu karton tersebut, oke, saya ambil harganya lebih murah, tapi saya kontrak misal selama 1 tahun saya terus beli dengan Anda. Nah, tapi saya dapat harga di bawah pasaran dengan syarat saya selama 1 tahun saya harus terus beli ke supplier tersebut, kayak gitu paling. Jadi harus ada MOU-nya, harus ada kejelasan. Jadi buat teman-teman di sini yang mau melakukan negosiasi, teman-teman harus bisa tahu dulu batasan kualitas standar yang dinegosiasikan itu sampai mana gitu, dan sesuai kemampuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah negosiasi udah panjang lebar tapi teman-teman sendiri yang nggak mampu tentang kesepakatan yang akan terjadi nanti, kayak gitu. Apa saja sih hambatan Kang Fadel saat melakukan negosiasi? Hambatan yang biasanya sering terjadi dalam negosiasi apa sih? Yang sering terjadi dalam negosiasi itu kalau di lapangan, yang pertama lawan negosiasi itu sulit diajak bicara, jadi nggak sejalan dengan apa yang kita mau. Terkadang di lapangan kita ketemu sama orang-orang yang kalau bahasa Sundanya itu disebut malah kedoang atau nggak bisa dialihkan gitu keputusannya. Kekeh, dia bulat dengan tekadnya, sedangkan kami menginginkan satu keputusan yang juga menguntungkan bagi saya atau tim saya gitu.
Jadi untuk hambatannya adalah kita nggak bisa kontrol orang di lapangan. Apa saja kesulitan Bang Fadel dalam melakukan negosiasi? Kesulitan pada saat negosiasi. Nah, di lapangan itu kesulitan pada saat negosiasi sedang berjalan itu terkadang kita atau saya menemui salah satu lawan negosiasi yang pilihannya itu pelin-pelan, kadang A, kadang B, kadang C, ataupun ada pilihan-pilihan lain yang sebelumnya saya nggak pernah terpikirkan dengan pilihan tersebut. Jadi salah satu kesulitan yang paling susah dilakukan saat negosiasi itu ya lawan negosiator yang pelin-pelan, nggak fokus pada satu titik keputusan. Bagaimana cara Kang Fadel untuk melakukan negosiasi? Oke, buat cara ngelakuin negosiasi yang baik gimana sih? Kalau saya pribadi, yang pertama kita harus pakai pakaian yang terbaik pada saat bernegosiasi. Jadi pakaian itu menunjukkan bahwa first impression kita pada saat negosiasi itu terlihat baik di lawan negosiator. Terus kita harus memperhatikan juga kata-kata yang kita lontarkan atau ucapan-ucapan yang kita lontarkan, jangan sampai ada salah ucap yang mempengaruhi kualitas dari negosiasi tersebut. Atau juga ketika kita negosiasi, kita harus kontak mata dengan lawan negosiasi kita. Yang terakhir itu kita harus jaga hubungan dengan lawan negosiasi. Maksudnya jaga hubungan adalah ketika kita menginginkan solusi yang terbaik buat kita, otomatis kita harus melobi lawan negosiasi kita supaya keputusan yang diambil itu sejalan dengan apa yang kita mau. Bagaimana sih tips and trick dalam bernegosiasi? Tentang tips and trick ya. Kalau misalnya pada saat negosiasi itu tips and trick yang bisa teman-teman lakuin, yang pertama teman-teman harus good looking. Jadi artian good looking di situ teman-teman yang pertama pakaiannya harus rapi, wangi, agar lawan negosiasi kita itu nyaman dengan keberadaan kita gitu pada saat negosiasi terjadi. Terus yang kedua, tipsnya teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu, riset terlebih dahulu lawan negosiasi yang teman-teman mau dinegosiasikan. Misal teman negosiasi atau lawan negosiasi teman-teman itu misal dari kalangan menengah ke atas lah. Nah, berarti otomatis teman-teman harus nyesuaiin dulu frekuensi teman-teman sama orang tersebut. Jangan sampai level teman-teman ada di bawah tapi level yang diajak negosiasinya itu ada di atas. Jadi tips yang pertama itu teman-teman harus nyamain dulu frekuensi antara teman-teman yang mau negosiasi sama lawan negosiasi. Gak mungkin kan contoh ketika biasanya dalam suatu kondisi negosiasi itu kalau misalnya suatu perusahaan itu mengirimkan manajer, nah berarti akan bertemu dengan manajernya kembali. Tapi beda dengan suatu perusahaan yang misal yang turun langsung ke negosiasinya itu seorang direksi atau direkturnya gitu, maka nggak mungkin akan bertemu dengan manajernya, pasti akan bertemu dengan direksinya, karena untuk menyamakan frekuensi terlebih dulu, menyamakan kesetaraan jabatan dan lain-lain. Terus triknya itu teman-teman bisa ngelakuin kayak tadi, nyoba ngelakuin pendekatan terlebih dahulu ke lawan negosiasi teman-teman. Dan juga teman-teman punya batasan nih antara misalnya teman-teman itu mau ngedilin yaitu di level berapa sama ngebatal dealnya itu di level berapa. Jadi teman-teman punya standar gitu, antara ketika nggak deal teman-teman nggak terlalu rugi, ataupun ketika deal teman-teman bakal dapat banyak untuk kayak gitu. Tips and trick yang teman-teman bisa lakuin kalau misalnya nanti negosiasi. Menurut Kang Fadil, bagaimana sih jika terjadi penolakan dalam negosiasi? Nah, terus kalau misalnya jadi penolakan gimana gitu? Nah, kalau misalnya pada saat negosiasi teman-teman itu dihadapkan dengan suatu kondisi penolakan, maka yang pertama teman-teman harus review lagi apakah negosiasi yang diajukan teman-teman di sini itu udah worth it atau belum, udah misalnya udah masuk logikanya lawan atau enggak. Atau bisa juga
pada saat negosiasi itu terjadi penolakan, bisa jadi pernyataan atau pendapat yang kita negosiasikan itu nggak masuk di pihak lawan. Jadi yang pertama teman-teman harus review dulu apakah udah masuk akal atau enggak. Terus yang kedua, kalau misalnya dirasa udah masuk akal, teman-teman bisa coba banding lagi, ngebandingin gitu, ngajak lagi negosiasi kembali dengan lawan. Karena bisa jadi kan di hari ini melakukan penolakan, tapi teman-teman review lagi, oh ada hal-hal yang misalnya bisa menguntungin buat tim lawan dan bisa memperpanjang masa kerjasama gitu. Nah itu coba teman-teman udah di review lagi, teman-teman ajukan lagi. Kalau misalnya di pengajuan kedua teman-teman itu masih tetap ditolak, berarti udah saatnya teman-teman itu berhenti bernegosiasi dengan lawan tersebut dan mulai mencari ke pihak lain yang bisa sejalan dengan teman-teman. Itu paling. Kang Fadil, apa nih harus dilakukan jika proses negosiasi tidak tercapai? Nah, apa sih yang harus kita lakuin itu kalau misalnya pada saat negosiasi kita nggak nemu nih titik temunya. Yang pertama yang biasa saya lakuin kalau misalnya pada saat negosiasi tidak menemukan titik terang, yang pertama di keep atau sabar dulu apakah lawan kita itu bisa merubah pikirannya atau enggak. Kedua, kita bisa coba lakukan cara melobi. Contoh misalnya melobi, kita bisa bawa atau riset dulu apa sih kesukaan dari lawan negosiasi kita. Nah, kita lobby dengan misalnya memberi atau membawa hal-hal yang disukai dengan dia atau lawan negosiasi kita. Itu adalah cara ketika si negosiasi itu mulai start. Jadi kita mendekati secara perlahan. Yang biasa saya lakukan sih seperti itu. Jadi istilahnya kita beli dulu hatinya, baru kita meneruskan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Kurang lebih seperti itu ya hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.